Halo, selamat datang kembali di Planet Newsroom Indo. Kami hadir menyajikan berita terbaru, tajam, dan terpercaya. Terbongkar. Inilah daftar tunjangan DPR yang bikin rakyat marah. Prabowo akhirnya turun tangan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah tegas yang ditunggu rakyat. Usai rapat bersama pimpinan partai politik di parlemen, disepakati pencabutan sejumlah tunjangan DPR RI yang selama ini dinilai menyakiti hati rakyat Indonesia. Kemarahan publik memuncak setelah terungkap fakta bahwa anggota DPR bisa mengantongi lebih dari 100 juta rupiah per bulan, setara 3 juta rupiah per hari. Bandingkan dengan buruh di Jakarta yang hanya menerima upah minimum 5,3 juta rupiah per bulan. Polemik makin panas setelah anggota DPR blak-blakan soal tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan. Padahal banyak rakyat masih kesulitan membayar kontrakan. Untuk diketahui, berikut adalah daftar resmi tunjangan DPR RI berdasarkan Surat Edaran Sekjen DPR dan Surat Menkeu. Tunjangan kehormatan Ketua Badan Komisi Rp6.690.000, Wakil Ketua Badan Komisi Rp6.450.000, Anggota Rp5.580.000, Tunjangan Komunikasi Intensif Ketua Badan Komisi Rp16.468.000, Wakil Ketua Badan Komisi Rp16.009.000, Anggota Rp15.554.000, Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran Ketua Badan Komisi Rp5.250. 0 Wakil Ketua Badan Komisi Rp4.500.000, Anggota Rp3.750.000, Tunjangan Istri Suami Rp420.000, Tunjangan Anak Rp168.000, Tunjangan Jabatan Rp9.700.000, Tunjangan Beras Rp30.090 per jiwa, Tunjangan Pajak PPh 21 Rp2.699.813, Bantuan Listrik Telepon Rp7.700.000, Uang Sidang Paket Rp2 juta, Tunjangan Rumah Rp50 juta jika dijumlah. Fasilitas dan tunjangan itu membuat anggota DPR hidup jauh lebih mewah dibanding mayoritas rakyat Indonesia. Gelombang protes besar pun terjadi, bahkan memakan korban jiwa. Driver ojek online Afan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob dalam demonstrasi pada 28 Agustus tahun 2025. Menanggapi situasi ini, Presiden Prabowo bersama DPR akhirnya sepakat mencabut sebagian tunjangan jumbo dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Ekonom menilai langkah ini adalah momentum untuk reformasi besar-besaran, termasuk pembentukan lembaga independen yang mengatur gaji parlemen, serta skema tunjangan berbasis kebutuhan nyata, bukan privilege berlebihan. Meski nilai penghematan tidak besar bagi APBN, namun kebijakan ini dipastikan punya efek politik besar, mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap DPR. Apakah menurut kalian pencabutan tunjangan jumbo ini sudah adil? Atau masih ada yang harus dipangkas lagi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Planet Newsroom Indo agar selalu update dengan berita terkini dari Indonesia dan dunia.